Dua raket padel di toko peralatan olahraga di Jakarta Barat raib dicuri. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas pencurian yang terjadi di salah satu toko peralatan olahraga padel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku mencuri dua raket padel senilai 6 juta rupiah. Modus pelaku pura-pura jadi pembeli, mengalihkan fokus dan perhatian karyawan toko. Para pencuri mencuri dua raket yang dipajang di etalase, disembunyikan di balik pakaian pelaku. Betul, kami dari kepolisian tetap melakukan penyelidikan terkait pertama siapa pelakunya dan juga modus yang dilakukan. Kalau misalnya kita melihat memang yang bersangkutan mengambil barang-barang tersebut dengan bermodus sebagai pembeli. Meski korban belum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, polisi dari Polsek Taman Sari tengah mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi pelaku. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Badan Karantina Indonesia memusnahkan daging celeng dan daging kura-kura ilegal yang diselundupkan melalui Pelabuhan Merak. Barang bukti dibakar jauh dari jangkauan masyarakat. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten melakukan pemusnahan daging celeng atau babi hutan dan kura-kura. 3 ton daging babi hutan dan 600 kg kura-kura dibakar memakai tungku perapian incinerator. Kasus terungkap saat petugas menggeledah truk mengangkut daging celeng dan kura-kura tanpa dokumen kesehatan karantina di Pelabuhan Merak. Daging celeng dan kura-kura diduga memiliki kandungan virus berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Kasus pengemudi merusak sepeda motor ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena kesal spion mobil mewahnya tersenggol viral di media sosial. Menuai kecaman warganet, pelaku akhirnya minta maaf kepada korban. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motornya parah bang? Kalau itu sih lampu depannya aja. Oh, lampu depannya? Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Setelah videonya viral, pengemudi mobil mewah akhirnya mendatangi rumah korban dan meminta maaf. Pelaku juga siap atas ganti rugi motor korban yang dirusak. Permintaan maaf pelaku disambut baik oleh korban dan kedua pihak selesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Video viral memperlihatkan seorang pria tanpa busana mengamuk di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi ini membuat panik malam tadi. Tolong buat teman-teman hati-hati. Saya ketemu orang gila di dekat stasiun Lenteng Agung. Dia pukulin setiap orang lewat. Kalau udah jatuh ditendang sama dia kepalanya dan dia ngancam pembunuhan. Gila! Ya, terjadi malam tadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seorang pria tanpa busana menyerang warga yang melintas di jalan. Tidak hanya satu orang, pria tersebut menyerang pengendara motor lain yang juga menyaksikan penganiayaan. Tidak hanya memukul, pelaku juga mengancam warga yang lewat di Lenteng Agung. Dia ngancam gila! Orang Allah Akbar! Tolong buat teman-teman hati-hati. Tak berapa lama pria tanpa busana yang mengamuk di Lenteng Agung akhirnya ditangkap dan diamankan petugas kepolisian Jagakarsa. Pelaku ditangkap di rumahnya di mana petugas sempat kesulitan karena pelaku menolak dibawa. Meski mendapatkan penolakan, aparat akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan pelaku bukan ODGJ
namun mabuk akibat minuman keras saat melakukan penganiayaan. Allahu Akbar. Ya, ini dia pemirsa pelaku yang tertangkap. Ya, kami hadirkan gambarnya, memang kami perlu blur sedikit. Dan barusan terlihat sudah dibawa ke kantor polisi. Ya, pemirsa, 31 pendaki mengalami hipotermia usai mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Evakuasi seluruh pendaki berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan terus berjibaku mengevakuasi 31 pendaki yang mengalami hipotermia hingga cedera kaki di pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus melewati jalur yang terjal dan curam. Para pendaki yang dievakuasi langsung dibawa ke posko Basarnas dan puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Kami akan masih tetap standby sampai seluruh korban berhasil dievakuasi dan memastikan tidak ada lagi pendaki yang membutuhkan bantuan SAR. Sebelumnya, 26 orang pendaki dilaporkan alami hipotermia setelah mengikuti upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di puncak Bawakaraeng. Proses evakuasi para pendaki masih berlanjut. Diperkirakan jumlah pendaki alami hipotermia diprediksi akan terus bertambah, mengingat lebih dari 3.000 pendaki masih berada di pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur ludes dilalap si jago merah. Lokasi permukiman padat dengan akses jalan sempit menjadi kendala pemadaman. Kobaran api dengan cepat membakar 4 rumah di Jalan Pisangan Baru Tengah, Matraman, Jakarta Timur. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selanjutnya belasan mobil pemadam dari Jakarta Timur tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Namun padatnya pemukiman dan akses sumber air yang sulit memperlambat proses pemadaman. Setelah berjibaku selama 1 jam, akhirnya api pun padam. Ini kata-kata di atas, saya lihat ada apa, mati lampunya. Terus saya ambil apa, tapi nggak terkendali. Saya gede, karena waktu itu kalau ada apa, saya masih bisa semprot gitu kan. Kalau udah lama saya nggak bisa kendaliin lagi. Nah, saya kurang tahu juga masalahnya, ya kan. Apa penyebabnya? Karena pas kejadian saya udah terjadi gitu ya kan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah.